Jejak Masjid Nusantara pada kesempatan kali ini bersilaturahim ke sebuah kabupaten berhawa sejuk, Garut. Di pusat Kabupaten Garut inilah berdiri Masjid Agung Garut yang menjadi mozaik kasanah perkembangan Islam di tanah Pasundan. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertepatan dengan azan dan bertepatan itu pula saya tiba di kota ini pemirsa, yaitu kota yang terkenal dengan dodolnya, yaitu kota Garut. Ya, di sini saya akan menyusuri sebuah masjid yang bersejarah, usianya juga sudah ratusan tahun. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keindahan arsitektur dari Masjid Agung Garut ini, dan juga saya akan mengajak Anda untuk melihat juga dan juga mendengarkan bagaimana kebudayaan masyarakat sekitar dalam rangka merayakan hari-hari besar agama Islam. Oke pemirsa, karena sudah azan, saya mau masuk ke dalam dulu, mau salat dulu ya. Masjid Agung Garut berdiri pada tahun 1809. Hal ini diperkuat dengan adanya makam tua yang telah ada sejak awal abad 19. Berdasarkan catatan pengurus masjid, bangunan suci kebanggaan orang Garut ini telah mengalami 3 kali renovasi. Renovasi awal dilakukan pada tahun 1979, di mana desain atapnya berbentuk kubah yang terbuat dari beton. Akibat guncangan gempa letusan Gunung Galunggung pada tahun 1981, atap ini sempat roboh. Kemudian digantikan oleh atap seng gelombang yang didesain berbentuk kopiah. Ini sebetulnya kalau ditanya masalah awal pembangunan Masjid Agung Garut ini kita tidak bisa menjelaskan secara pasti ya. Cuma paling bisa kita sedikit digambarkan dari adanya satu titik yang ditentukan berdasarkan nisan kuburan yang ada di belakang masjid ini. Nah di sana banyak tertera kuburan-kuburan yang tercantum di sana dimakamkannya pada sekitar 1800-an sekian. Nah dengan pengertian seperti itu maka itu bisa diasumsikan bahwa masjid itu dibangun pada sekitar tahun 1800-an. Kemudian setelah itu yang ditemukan sejarah perkembangan pembangunan struktur masjid ini tahun 79 itu dibangun dengan atap yang berbentuk plat beton kubah. Kubah plat beton. Begitu. Namun demikian ini tidak bertahan lama. Tahun demi tahun terus berkembang, yang agak lama itu dalam bentuk kopiah, sehingga pada tahun 94 timbul gagasan untuk merenovasi masjid ini. Karena keluhan dari jemaah waktu itu ketika kalau musim hujan tiba, seng gelombangnya itu apalagi kalau ada angin gaduh gitu. Sehingga mengganggu jemaah yang sedang sholat. Misalnya ketika Jumatan, pada banyak orang takut gitu kalau misalnya turun hujan, ini rame gitu gelombangnya. Nah, sehingga pada
tahun 94 dibangun secara total. Berikutnya atas inisiatif masyarakat, bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung, dilakukan renovasi total pada tahun 1994. Pada fase inilah dilakukan pengukuran ulang arah masjid terhadap kiblat yang berada di Mekah. Dari hasil pengukuran ulang tersebut, posisi masjid bergeser 30 derajat arah selatan. Inilah yang menjadi acuan posisi bangunan pada proses renovasi. Ada asumsi dari masyarakat, katanya masjid ini pada masjid yang dulu, ini arah kiblatnya tidak benar gitu. Ke arah mana lebih kecenderungannya, Pak? Cenderungnya ke arah selatan. Ke arah selatan, dan ternyata setelah diukur ini ada pergeseran sekitar 33 derajat. Pengukuran hasil dari LVM ITB itu berdasar dengan menggunakan teknologi satelit GPS, Global Positioning System. Udah pakai GPS, Pak? Udah Tahun pakai 94 GPS, tahun 94 itu 11 hari. Itu juga dibanding juga dengan hasil pengamatan matahari, pengamatan bintang juga gitu. Jadi ada beberapa rumusan yang dilakukan oleh tim LPM ITB selama 11 hari untuk menentukan arah kiblatnya saja. Dalam pembentukan sebuah kota ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pendopo ya atau kantor pemerintahan, terus kedua lembaga permasyarakatan, ketiga kantor polisi, dan satu lagi yang paling penting adalah masjid. Nah, untuk itulah pemirsa makanya Masjid Agung Garut ini didirikan. Nah, kalau kita lihat dari alun-alun, memang posisinya Masjid Agung Garut ini berada di sebelah barat. Di sebelah timur dari alun-alun terdapat LP atau Lembaga Permasyarakatan. Di sebelah selatannya terdapat pendopo sekarang, atau dulu mungkin adalah pusat pemerintahannya ya, atau kantor balai kota. Dan di sebelah utaranya dulu itu adalah kantor polisi, sekarang menjadi kantor kejaksaan. Nah, pemirsa, kira-kira begitu deh, so tahu ya David ya. Oke, masih banyak hal lagi pemirsa yang akan kita kupas tentunya mengenai bangunan masjid ini sendiri, mengingat masjid ini pernah beberapa kali direnovasi. Oke, seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Agung Garut. Memang seperti kita ketahui bahwa Masjid Agung Garut ini berdiri dalam rangka juga pembentukan kota Garut itu sendiri. Masjid ini didirikan pada awal abad ke-19. Nah, setelah itu masjid ini pun mengalami beberapa kali renovasi pemirsa. Seperti apakah hasil renovasi yang terakhir dilakukan dan kapankah renovasi yang terakhir dilakukan? Nah, untuk itu lebih jelasnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Hamparan langit membiru nampak membalut kubah Masjid Agung Garut. Denyut kota mulai terasa ketika warga memulai aktivitasnya. Inilah Masjid Agung Garut, bangunan suci kebanggaan warga kota. Di awal pendirian, pada atap masjid berbentuk tajuk tumpang tiga atau dalam bahasa setempat disebut nyungcung. Luas bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dengan selasar yang mengitari lebar sekitar 10 meter.
Ini desain yang kita ambil ini berdasarkan angket ya. Oh. Pada saat kita berembuk untuk menentukan bentuk apa yang akan kita bangun ini, nah LPM ITB itu membuat tiga alternatif gambar yang dibuat itu. Pertama ada alternatif gambar, ada basement di bawah. Ada basementnya. Ada basement, alternatif 1. Ini alternatif 2 yang ini, yang dibangun. Ini. Alternatif 3 itu lebarnya lebih luas. Lebih luas gitu. Lebih luas ke arah sana. Jadi luasnya sekitar 45 kali 45. Ini yang ada sekarang 40 kali 40 ini. 40 kali 40 bangunannya. Kalau dari bentuk siku-sikunya ini arahnya ke Yunani ya. Arahnya ke Yunani gitu. Kalau dari bentuk siku-sikunya gitu. Sebetulnya kubah itu fungsinya untuk menampung panasnya dari hunian sebuah bangunan yang dihuni oleh banyak orang gitu. Fungsinya seperti itu. Tapi kalau masjid ini seperti nampak di sini kan tertutup, yang fungsi kubah itu jadi tanda supaya kelihatan masjidnya. Masjid Agung Garut terletak di jantung kota Garut, berhadapan dengan alun-alun serta pendopo kabupaten. Pembangunan masjid rancangan tim LPM ITB ini, menurut informasi masyarakat, disayembarakan dengan 3 rancangan alternatif. Masjid yang berdiri sekarang merupakan desain kedua yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat. Bagian asli bangunan yang dipertahankan adalah bagian muka masjid yang berhadapan dengan alun-alun kabupaten. Bangun menara 4 itu kan kita mengacu juga kepada 4 sahabat Nabi ya. Oh, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu. Begitu. Menara itu sekarang fungsinya untuk menyimpan speaker saja. Oh. Tapi juga jadi pengeras itu di setiap menara itu ada speaker. Ada. Jadi suara azan itu ke seluruh penjuru ya, Pak? Ke seluruh penjuru. Di satu menara itu ada 8 membran. 8 membran yang satunya 35 watan lah. Jadi 8 kali 35 watt di satu menara, jadi kali 4 lah, Pak. Kali 4 gitu. Masjid Agung Garut memiliki 2 lantai, berdaya tampung kurang lebih 2.250 jamaah. Terdapat 66 buah tiang yang menggunakan pondasi sumuran. Langit-langit masjid berbentuk limasan dengan penataan akustik modern. Pada sisi selatan masjid terdapat komplek aktivitas sosial masjid, di antaranya poliklinik dan koperasi jamaah. Dengan kata lain, tidak hanya fungsi ibadah ritual saja yang dikembangkan, melainkan ibadah sosial juga terus digalakan. Berdasarkan perhitungan pada saat kita merencanakan itu dengan asumsi 0,8 per orang, 0,8 meter persegi per orang, ini kita hitung bisa menampung sekitar 2.600 jamaah. Tidak termasuk di selasar-selasar di tangga-tangga. Sebab tangganya juga dibikin sedemikian rupa supaya bisa dimanfaatkan ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau hujan kan bisa masuk ditampung di masjid gitu maksudnya. Gitu ya. Sehingga tangga masjid juga diciptakan supaya bisa dipergunakan untuk sholat. Ya pemirsa, demikianlah Masjid Agung Garut, di mana
pada tahun 1994 masjid ini mengalami renovasi total. Hal ini mungkin disebabkan juga dengan pembenaran atau pembetulan dari posisi arah Ka'bah dari masjid ini, yang mana terjadi pelencengan sekitar 30 derajat lebih ya, 33 derajat kalau saya nggak salah. Nah, pemirsa, hal ini pun yang akhirnya tertulis di prasasti ini yang menunjukkan bahwa posisi masjid ini ke arah Mekah itu sekitar 8.000 km. Jelas banget tertulis di sini. Dan pembangunan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai juga 11 November 1994. Ini adalah peletakan batunya. Nah, dalam penggunaan atau penggunaan simbol-simbol untuk pembangunan masjid ini pun tetap dilakukan oleh arsitektur dari masjid ini atau arsitek masjid ini. Seperti misalnya pada 4 menara dari masjid ini yang mengingatkan kita akan 4 sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dan juga Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Oke, tentunya cukup menarik ya pemirsa. Masih banyak lagi hal menarik yang bisa kita kupas, khususnya mengenai kebudayaan masyarakat sekitar dalam rangka perayaan hari-hari besar agama Islam. Oke, seperti apa? Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya hanya di sini, di Jejak Masjid Nusantara, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, jika Anda ingin melihat suasana Ramadan, wah mungkin salah satu langkah yang baik juga jika Anda menyempatkan diri untuk datang ke sini, ke Masjid Agung Garut. Karena di sini pemirsa, Anda bisa melihat ramainya jamaah mengunjungi Masjid Agung Garut. Dari mulai waktu zuhur, asar, maghrib, isya, sholat tarawih, bahkan juga mungkin subuh. Wah, pokoknya terasa damai sekali deh pemirsa. Nah, pemirsa, bicara mengenai kebiasaan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan masjid dalam rangka menyelenggarakan ke hari-hari besar agama, tentunya juga masih banyak hal yang bisa dibicarakan. Seperti apa? Ya, seperti yang berikut ini. Yang mana yang jadi pintu masuk, Pak? Apa mungkin ada sejarahnya dengan awal mula masjid ini berdiri gitu, Pak? Pada saat kita membangun waktu itu, difungsikan alun-alun itu sebagai halaman masjid. Karena antara alun-alun dengan Masjid Agung Garut itu tidak bisa dipisahkan. Pertama, dari sisi fungsi, ketika pelaksanaan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu dilaksanakan di lapangan. Sehingga masjid tidak difungsikan lagi sebagai tempat sholat id, begitu. Sehingga, antara alun-alun dengan masjid itu diciptakan satu kesatuan. Cuma ini sekarang untuk membatasi agar tidak terlalu terbuka antara pejalan kaki, maksudnya supaya masjid tetap terjaga. Ini dijaga ada pintu antara alun-alun dengan ini, ada pintu buka tutup begitu. Alun-alun itu kan menggambarkan alun atau gelombang. Iya. Itu menggambarkan wahana kehidupan manusia. Disitulah orang berkumpul. Nah, itulah peran simboliknya alun-alun. Dimensi guyub alias kerukunan dan kebersamaan tercermin dari aktivitas penunjang. Masjid Agung Garut. Tradisi yang terus berlangsung di bulan Ramadan adalah antusiasme warga dalam menjalankan itikaf di akhir bulan Ramadan, serta partisipasi dalam menyuguhkan panganan pembuka puasa. Berdasarkan ada sumber yang mengatakan di Jalan Ahmad Yani kan dibuat pusat pemerintahannya. Tapi sekarang kan jadinya di sini, sehingga
peran simbolik yang saya sebutkan tadi itu membuat satu bentuk bahwa itulah awal cikal bakalnya, sehingga Masjid Agung Garut itu menjadikan salah satu infrastruktur yang dibangun pada zaman pemerintahan Belanda dulu, ketika orang-orang pribumi ya mungkin melakukan perjalanan panjang. Generasi muda pun tak ketinggalan bergiat mengisi bulan Ramadan. Program yang menjadi agenda rutin adalah pesantren kilat. Di program ini, generasi muda dikenalkan pada pemahaman akan agama Islam. Pada hari-hari besar Islam, Masjid Agung menjadi sentral aktivitas warga Garut. Maulid Nabi dirayakan dengan ceramah keagamaan yang melibatkan seluruh warga kota. Karakter modern pada desain bangunan tidak serta-merta menanggalkan semangat pelestarian tradisi. Kesalehan ritual yang dipadu dengan pengembangan kesalehan sosial membuahkan geliat pengembangan agama Islam yang tak lekang digerus zaman. Dan Masjid Agung Garut berderap menyambutnya. Pemirsa, Masjid Agung Garut ini memang memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali. Selain memang sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi juga memiliki nilai sosial juga untuk masyarakat sekitar. Dengan kegiatan-kegiatan takmir masjid atau juga yayasan, di mana mereka juga memiliki TK, pusat kesehatan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi perayaan-perayaan yang mereka lakukan dalam rangka menyelenggarakan Hari Besar Islam juga, wah, luar biasa sekali. Oke pemirsa, perjalanan saya di sini seperti juga harus saya akhiri dulu sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa juga saksikan terus perjalanan saya untuk menyusuri masjid-masjid bersejarah di Indonesia. Akhir kata, ila liqa, jazakumullah khairan kasiran. Dan jangan lupa pemirsa, mari kita ramaikan masjid, kita jalin silaturahim untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.